Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi statistika bagian keempat. Bagi yang belum subscribe silakan diklik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke materinya, yaitu materi yang ketiga tentang ukuran pemusatan data. Nah, kita ingat-ingat lagi materi di statistika bagian ketiga. Ada 3 ukuran pemusatan data yang biasa digunakan, yaitu rata-rata hitung atau mean, yang kedua nilai tengah atau median, dan yang ketiga nilai yang paling sering muncul atau modus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu nilai tengah atau median. Median atau nilai tengah disimbolkan ME, ya. ME adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi artinya median itu letaknya pasti di tengah-tengah. Syaratnya adalah data itu terurut, urut dari yang kecil sampai dengan yang besar. Nah, median sama seperti rata-rata kemarin dibagi menjadi 2, ada median untuk data tunggal dan median data kelompok. Nah, untuk yang pertama median data tunggal. Nah, median untuk data tunggal, data berukuran N dapat ditentukan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu urutkan data. Jadi syarat untuk menentukan median yang pertama adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika N-nya ganjil, ukuran datanya ganjil, maka median itu adalah nilai dari datum ke N ditambah 1/2. Ini jika N-nya ganjil atau ukuran datanya ganjil. Nah, kalau datanya genap, jika N-nya genap, maka median itu adalah nilai dari setengah dikali datum ke N/2 ditambah datum ke N/2 ditambah 1. Nah, ini adalah cara mencari median untuk data tunggal. Nah, contohnya, perhatikan data terurut berikut dan carilah mediannya. Nah, soal nomor 1, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20. Nah, kalau kita lihat ini sudah urut ini. Nah, yang kedua 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27 dan 28. Nah, kalau kita lihat ini ada 2 soal yang berbeda. Yang pertama ini ukuran datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganjil. Dan yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 genap. Nah, ada 2 masalah yang berbeda. Nah, kita coba cari solusinya. Nah, maka solusinya adalah yang nomor 1, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20. Ini tadi ukurannya adalah ganjil. Nah, jadi ini adalah X1 atau datum ke-1. Ini adalah X2 datum kedua, X3 datum ketiga, dan seterusnya sampai datum ke-9. Jadi terlihat ukuran datanya ganjil, ada 9. N-nya ganjil yaitu 9 tadi. Nah, maka mediannya sama dengan terletak di datum ke N ditambah 1/2. Karena N-nya tadi 9, berarti 9 ditambah 1, 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Artinya mediannya terletak di datum ke-5 atau urutan ke-5. Ya. Nah, terletak di urutan ke-5. Nah, urutan ke-5 kebetulan, datum ke-5-nya ini 15.
maka nilai mediannya adalah 15. Ini contoh yang pertama dengan N atau ukuran datanya ganjil ya. Nah, kemudian yang kedua, yang nomor 2 tadi 5, 10, 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27 dan 28. Ya, kalau kita lihat datanya sudah diurutkan. Bagaimana nanti kalau belum urut? Ya harus diurutkan terlebih dahulu ya. Nih. Nah, ini X15 atau datum ke-1 5, datum ke-2 10, datum ke-3 10, datum ke-4 12 dan seterusnya sampai datum ke-10 28. Jadi diketahui N-nya 10 berarti genap. Nah, bagaimana kalau genap? Cara mencari nilai mediannya, maka mediannya terletak di atau nilai dari setengah dari datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 ditambah 1 sama dengan setengah dikali datum ke N per 2 berarti 10 per 2 ditambah datum ke 10 per 2 ditambah 1 sama dengan setengah dikali datum ke 10 per 2 tadi 5 ditambah datum ke 10 per 2 5 ditambah 1 6. Berarti nilai mediannya yaitu setengah dari datum ke-5 ditambah datum ke-6. Nah, kemudian sama dengan setengah kali datum ke-5-nya adalah 16. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini datum ke-5 16. Dan ditambah datum ke-6. Datum ke-6-nya adalah 20. Berarti 16 ditambah 20 sama dengan 36. Berarti setengah dikali 36 sama dengan 18. Jadi nilai median dari ke-10 data ini ya adalah 18. Nah, inilah cara mencari nilai median untuk data tunggal baik genap maupun ganjil. Caranya berbeda. Oke, lanjut ke materi. Nah, sekarang median yang kedua yaitu median data kelompok. Nah, untuk median data kelompok ya bisa ditentukan dengan rumus ME atau median sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurangi FKKM per FM dikali P. Nah, ini lumayan panjang rumusnya ya. Keterangannya TB. Nah, yang pertama TB ini adalah tepi bawah kelas median. Nah, pada penyajian data dalam bentuk tabel dulu sudah kita bahas tentang TB, tepi bawah. Nah, itu adalah istilah-istilah yang ada pada daftar distribusi frekuensi. Nah, tepi bawah dulu dicari dengan cara BB dikurangi 0,5 atau dikurangi setengah. TB. Kemudian N yang ini, nah ini adalah ukuran datanya atau banyaknya data. Kemudian ada FKKM. Nah, ini FKKM. Kalau selama ini yang kita kenal adalah FKK, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, FKKM ini adalah juga frekuensi kumulatif kurang dari ya, tetapi yang kita pakai nanti adalah FKKM frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Berarti nanti kesimpulannya kita harus menentukan mana kelas mediannya terlebih dahulu ya. Kemudian ada FM. Nah, FM ini adalah frekuensi kelas mediannya ya, frekuensi kelas median. Dan yang terakhir P. Nah, P ini adalah panjang kelas atau panjang interval kelas atau interval kelas saja. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan median data kelompok. Nah, contoh ya. Tentukan median dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi berikut.
Ini disediakan daftar distribusi frekuensi dengan 5 kelas tentang berat badan. Kelas pertama 40 sampai 49 dengan frekuensi 5 dan seterusnya sampai kelas ke-5 frekuensinya 3. Nah, ini kalau kita lihat, kita hitung total frekuensinya ada 50 ini. Ya. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat. Nah, solusinya diketahui dari daftar distribusi frekuensi tadi, N-nya 50 berarti genap. Nah, karena genap, maka letak medianya yaitu antara datum ke 25 dan datum ke 26. Nah, datum ke 25 dan datum ke 26 ini adalah terletak di tengah-tengah dari 50 data yang ada. Ya. Nah, kalau kita cari di mana kelasnya, maka ini terletak di kelas ketiga, yaitu di ukuran di interval 60 sampai 69. Nah, kalau kita lihat di daftar distribusi frekuensinya di sini, ya, kenapa kok di kelas ketiga? Nah, karena urutan ke-25, ya. Yang pertama di kelas pertama ini hanya ada 5. Berarti ini urutan ke-1, 2, 3 sampai ke 5. Maka di kelas kedua ini, ya, karena ini ada 14, ini berarti sudah masuk urutan ke-6. Setelah urutan ke-5 dari kelas pertama tadi. Ya. Jadi untuk kelas kedua urutan ke-6, 7, 8 dan seterusnya sampai atau sebanyak 14. Kalau kita jumlahkan berarti sampai urutan ke-19. Nah, di kelas pertama dan kedua datum ke-25 dan 26 itu belum ada. Kalau kita tambahkan dengan kelas ketiga 16, ya, maka datum ke-25 dan 26 ada di dalamnya sini. Ya, karena ini urutan ke 19 tadi di kelas kedua, berarti ini masuk urutan ke 20, kemudian 21 dan seterusnya sebanyak 16. Jadi datum ke 25 dan 26 ada di dalam kelas ketiga ini, ya, di dalam kelas ketiga. Nah, kalau kita tentukan FKK-nya, frekuensi kumulatif kurang dari, ya, maka didapatkan kelas pertama 5 dari frekuensi kelasnya sendiri, kelas kedua 19 dari frekuensi kelasnya sendiri, ditambah kelas sebelumnya 5, 19. Kelas ketiga 35, nah ini dari 16 ditambah 14 ditambah 5. Caranya sama seperti dulu ketika membuat daftar distribusi frekuensi, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, maka kita sudah menemukan kelas ketiga ini adalah sebagai kelas mediannya. Nah, jadi cara yang pertama ini kita harus menentukan kelas mediannya. Nah, kalau kelas median sudah ketemu, kita cari unsur-unsur di dalam rumus yang lainnya tadi. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya, ditemukan berarti 19 ini adalah FKKM-nya. Ya, FKKM-nya. Kenapa kok pakai yang 19 kok bukan 35? Karena FKKM itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median, karena kelas mediannya di kelas ketiga, berarti FKKM-nya adalah kelas kedua, 19 ini. Ya, itu. Jadi dari daftar distribusi frekuensi ini diketahui yang pertama TB 59,5. Nah, ini juga gitu, ini juga dari kelas mediannya. Karena BB-nya 60 berarti TB-nya 59,5. Dari 60 dikurangi setengah. Kemudian FKKM-nya 19 ini tadi. Kemudian FM frekuensi kelas median 16 ini. Nah, hati-hati di sini yang paling sering
ada kesalahan itu yang dipakai FM 35, padahal 35 itu adalah FKK kelas median. Nah, ini frekuensi kelas median 16. Terakhir P, panjang kelas. Panjang kelasnya diperoleh dari tiap-tiap kelas ini, interval tiap-tiap kelas. Ada 10. Kalau kita menghitung mulainya 40 sampai 49, ada 10. Ya. Yang kelas kedua juga sama, ada 10, kelas ketiga, keempat dan kelima juga semuanya intervalnya 10. Ya. Nah, jika unsur-unsur ini kita aplikasikan ke dalam rumus, maka jadinya seperti ini. Nah, ini rumusnya tadi, ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FKKM per FM dikali P, ya. Maka kita masukkan yang sudah diketahui tadi, TB-nya 59,5 ditambah setengah N, setengah kali 50 dikurangi FKKM-nya 19 per FM-nya tadi 16 dikali P-nya 10. Kalau kita sederhanakan, maka hasilnya 59,5 tetap ditambah 50 kali setengah 25 dikurangi 19 per 16 dikali 10 juga masih tetap. Kita sederhanakan lagi, hasilnya 59,5 ditambah 6 per 16. Jadi ini dikurangi terlebih dahulu, 25 kurangi 16 kurangi 19 maksud saya. 25 kurangi 19, 6 per 16 boleh disederhanakan 3 per 8 dikali 10. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 3,75. Nah, 3,75 ditambah TB-nya 59,5 hasilnya 63,25 atau 63,25. Nah, inilah cara menentukan median untuk data kelompok. Nah, untuk materi yang ketiga, modus dari ukuran pemusatan data, nanti saya sampaikan pada materi yang kelima atau statistika bagian kelima. Oke, jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari saya, ya. Oke, selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.